Bismillahirrahmanirrahim. Dari Atha bin Sa'ib, ya, lama ustukhlifa Abu Bakrin, ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, asbaha ghadiyan ila suq, beliau pagi-pagi itu sudah pergi ke pasar. Wa ala raqabatihi asbabun yattajiru biha, di pundaknya dia memanggul baju-baju yang dia berjualan baju itu. Jadi hari ini diangkat jadi kepala negara, besoknya manggul karung berisi baju pergi ke pasar. Falaqiyahu Umar bin Al-Khattab wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Maka beliau ketemu dengan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Keduanya berkata kepada Abu Bakar, "Aina turid ya khalifata Rasulillah?" Engkau hendak kemana wahai khalifah Rasulullah? Maka Abu Bakar jawab, ke pasar. Mereka berdua bertanya, tasna'u madza waqad wulita amral muslimin? Engkau mau ngapain? Engkau ini kan sudah diangkat, diserahi urusan kaum muslimin. Maka Abu Bakar katakan, famin aina ut'imu iyali? Lalu dari mana aku itu memberi makan keluargaku? Jadi memang difahami nggak digaji. Qala lahu, maka keduanya berkata, yakni Umar dengan Abu Ubaidah, ya, pergi bersama kami hingga kami tetapkan kepada engkau sesuatu. Maka pergilah mereka, ya, Abu Bakar bersama dua sahabat ini, dan menetapkan untuk Abu Bakar itu setiap hari separuh kambing, separuh domba. Untuk apa? Keperluan makan. Kalau dihitung-hitung ya, kalau disebut gaji ya banyak juga, lumayan lah. Sekarang berapa domba itu? Taruhlah 2,5 juta. Ya, kalau yang besar mungkin ya 3 jutaan. Separuhnya 1,5 juta sehari untuk itu. Karena orang Arab dulu makannya memang makan daging. Wa ma kasauhu fir ra'si wal batni, termasuk pakaian yang dipakai untuk di kepala dan di tubuh itu dikasih. Jadi makan dan pakaian dialokasikan dari Baitul Mal. Dan ini bukan gaji, tapi ini adalah tadi kompensasi, karena mau bekerja nggak boleh. Sehingga kalau sambil bekerja dia dapat uang dari situ, ya itu jadi masalah sebetulnya. Yang oleh Umar bisa dipotong itu ketika kelebihan dari apa yang pantas. Nah, ini dalam Babaqat Ibnu Sa'ad, apa yang ditetapkan untuk Abu Bakar itu didiskusikan dulu. Jadi kami beri ini ya. Kemudian Abu Bakar katakan raditu, aku ridho. Jadi mau saja nggak usah begawe, tapi ditanggung ya keperluan beliau dan keluarga beliau, termasuk ketika safar dikasih bekal. Intinya apa saja untuk menjalankan tugas dan untuk hidup itu dijamin oleh negara. Itu kalau jadi kepala negara. Jadi tidak ada ceritanya ini untuk memperkaya hidup, tidak. Kalau pegawai negeri boleh, dia upah statusnya. Dan ini beliau katakan juga di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah, ketika Abu Bakar diangkat, beliau berkata, laqad alima qaumi anna khirfati lam takun ta'jizu an ma'unati ahli. Sesungguhnya kaumku itu tahu. Yang dimaksud kaum di sini adalah kaum Quraisy di dalam Mirqatul Mafatih. Ada juga yang mengatakan kaum di sini adalah kaum muslimin. Itu tahu bahwasanya pekerjaanku itu tidak melebihi dari nafkah keluargaku. Artinya beliau itu ya hidup cukup-cukup saja dari kerjanya itu. Wa syughiltu bi amril muslimina. Sementara aku ini disibukkan dengan urusan kaum muslimin jadi khalifah ini. Fasayakulu alu Abi Bakrin min hadzal mal. Maka
keluarga Abu Bakar akan makan dari harta ini, yakni harta Baitul Mal. Jadi beliau ini seolah-olah menyampaikan bahwasanya ya, kaumku insya Allah ridho saja, aku makan harta Baitul Mal ini. Jadi beliau kadang nyaman juga sebetulnya mau makan harta negara itu. Tetapi kayak apa lagi? Ya, aku harus bekerja kalau mau memberi makan keluarga. Sementara aku diserai urusan ini. Makalah biarlah keluargaku makan dari harta Baitul Mal wa yahtarifu lil muslimina fi. Sementara aku bekerja untuk urusan kaum muslimin. Ini ya apa sikap beliau ini luar biasanya. Jadi jangan apa buru-buru beliau mau memperkaya diri. Beliau untuk urusan makan saja beliau pikirkan itu. Kadang nyaman makan dari harta negara. Karena status beliau adalah seorang kepala negara. Padahal kalau bicara perjuangan luar biasa Abu Bakar ini. Kalau sekarang mungkin pantas ya, pantas untuk mengambil keuntungan dari perjuangan. Orang yang nggak berjuang cuma keluar duit untuk kampanye saja, kemudian bagaimana mikir balik modal. Beliau ini berjuang habis seluruh hartanya beliau ini. Di dalam Hilyatul Auliya, Abu Bakar ini pernah datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu memobilisir pasukan perang Tabuk. Datang kepada Rasulullah kemudian membawa hartanya, ditanya oleh Rasulullah, "Ma abaqaita li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan, engkau sisakan untuk keluarga engkau? Maka Abu Bakar katakan, "Abaqaitu lahumullah wa rasuluh." Kusisakan Allah dan Rasulnya. Beliau ya keluarkan hartanya sebanyak-banyaknya sampai seperti ini. Ini bukan berarti keluarganya nggak ditinggali nafkah, tidak ya. Ya tetap rumah tempat tinggal tetap ada, nafkah tetap ada. Tapi cadangan itu nggak ada. Ini Abu Bakar. Sehingga diceritakan di Hilyatul Auliya juga, ketika Fathu Makkah, beliau hidupnya sangat sederhana. Sampai memakai abaah, semacam semacam gamis, tapi sangat sederhana. Ya modelnya itu kayak kain saja, tengahnya dilobangin, kemudian dipakai. Enggak pakai lengan yang besar, yang gagah gitu, enggak. Sampai Jibril itu bertanya, ya, kenapa Abu Bakar pakai baju begitu? Rasulullah katakan, ya Jibril. Ini bukan berarti Jibril nggak tahu, ya sekedar bertanya. Wahai Jibril, anfaqa malahu alayya qabla al-fathi. Wahai Jibril, dia telah menafkahkan hartanya sebelum Futuh Makkah. Sehingga hidup itu dalam kondisi sederhana. Maka Jibril bertanya, ya, yang ini Allah menyuruh, padahal Allah tahu, sekedar ingin menyuruh. Tapi riwayat ini riwayat yang gharib ya. Artinya perawinya ini menyendiri di dalam meriwayatkan ini. Fa'aqri'hu minallahi salam. Sampaikan salam dari Allah kepada Abu Bakar. Dan katakan kepadanya bahwasanya Allah bertanya, aradin anta anni fi fakrika hadza. Apakah engkau ridha dengan kekurangan engkau ini? Amsa khitun, ataukah engkau marah? Abu Bakar katakan, a'ala rabbi aghdabu. Apakah aku pantas marah kepada Tuhanku? Ana an rabbi radin. Aku ridha dengan ketetapan Tuhanku. 2 kali beliau katakan. Ini Abu Bakar. Perjuangannya luar biasa. Hartanya itu beliau gunakan untuk perjuangan. Ada sahabat yang disiksa kayak Bilal. Beliau yang beli itu dibebaskan. Beberapa sahabat itu dibantu Abu Bakar. Tetapi ketika jadi khalifah, beliau tidak memperkaya dirinya. Ini masuk ke kategori bukan ijarah, bukan
kontrak jasa. Nah, di akhir kehidupannya beliau itu ketika menjelang wafat berpesan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, putri beliau, nanti kalau aku wafat hitung hartaku. Sebelum aku menjadi khalifah dan setelah menjadi khalifah. Kalau ada kelebihan kembalikan ke Baitul Mal. Setelah wafat dihitung, kemudian oleh Sayyidatina Aisyah, ya, ternyata kelebihannya itu adalah 1 ekor onta untuk menyirami kebun dengan 1 lembar kain beludru dibawa ke Khalifah Umar bin Khattab. Ini loh wasiat Abu Bakar. Umar menangis, ya. Begitu beratnya mencontoh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di dalam hal ini. Jadi beliau itu betul-betul menggunakan harta negara itu untuk sebagai kompensasi dari beliau tidak bekerja dan kompensasi untuk memberi makan keluarga, menafkahi keluarga. Ini mungkin beberapa sekedar tambahan bahwasanya beginilah jalan hidup para sahabat. Yang sulit mungkin kita untuk mencontoh ini, mendedikasikan diri untuk berjuang, bukan untuk memikirkan bagaimana memperbanyak harta. Mohon maaf kalau agak melenceng, cuma ini menjelaskan tadi kenapa kompensasi kepada kepala negara ini masuknya ke bab yang kelima ini, bukan masuk bab ijarah, karena statusnya itu bukan ajir, bukan pegawai yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh rakyat, bukan seperti itu.